Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Qur'an, itu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas'ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini? Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Saya, ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya. Ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim? Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke. Itu mabil goib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. dan yang pertama itu, tadi Anda sudah bilang kedua. Buat pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus? Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan saya berpikir pemuda yang bertanya ini adalah pemuda yang cerdas, dan dalam video yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama, pertama pemuda ini bertanya kepada Ustadz kalau tidak salah ya, mengenai membuktikan kebenaran Al-Quran secara arkeolog. Lalu kemudian pemuda ini juga bertanya kepada seorang pendeta tentang membuktikan Alkitab ataupun kebenaran Alkitab secara arkeolog. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita fokus pada pertanyaannya yang kedua ya, membuktikan Alkitab secara arkeolog, karena
Pertanyaannya yang pertama itu kan terkait dengan iman dari saudara kita yang beragama Islam. Jadi mari kita fokus pada pertanyaan yang kedua mengenai membuktikan kebenaran Alkitab secara arkeologi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, itu dia yang menjadi referensi pada pembahasan kali ini. Sebenarnya ada banyak hal yang sangat menarik kalau kita berbicara mengenai kebenaran Alkitab dan pembuktiannya secara arkeologi. Tetapi mari kita lihat beberapa poin saja yang bisa menjadi sebuah pengantar untuk kita mengerti bahwa sesungguhnya kebenaran Alkitab sudah teruji dan kredibilitasnya juga sudah teruji. Oleh karenanya arkeologi membuktikan kebenaran Alkitab. Mari kita membahasnya satu persatu ataupun tahap demi tahap seperti yang sudah saya siapkan yang ada di layar semuanya. Jadi yang pertama di situ diuraikan bahwa ya, Alkitab itu adalah unik ya. Mengapa kemudian Alkitab disebut unik? Oleh karena para ahli yang sudah memeriksa tulisan-tulisan agamawi itu mengungkapkan bahwa Alkitab itu memang unik. Mengapa mereka menyebutnya unik? Pertama, karena Alkitab itu ditulis masanya itu sekitar 1600 tahun atau ya 40 generasi. Jadi itu bukan waktu yang sedikit, saudara-saudari ya. Lalu kemudian tidak hanya itu ditulis di berbagai lokasi, yaitu 3 benua ya. Ada Asia, Afrika, dan Eropa. Juga ya ditulis dalam 3 bahasa, utamanya Ibrani dan Yunani, tetapi juga ada Aram. Lalu ditulis oleh 40 penulis dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk raja-raja, nelayan-nelayan, juru tulis, para nabi, dan juga ada negarawan dan bahkan gembala kambing. Lalu kemudian dikatakan juga tulisan-tulisannya meliput ribuan topik yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli menyimpulkan bahwa Alkitab itu unik. Kenapa Alkitab dikatakan unik? Ya seperti yang sudah dipaparkan ada 1, 2, 3, 4, 5 alasan utama yang membuat Alkitab disebut ataupun dikatakan unik. Dan itu betul saudara-saudari ya. Memang yang paling menariknya itu salah satunya adalah mengenai penulisannya yang berlangsung selama ataupun sekitar 1600 tahun atau 40 generasi. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa ada keunggulan Alkitab ya. Seperti yang ada di hadapan saudara-saudara sekalian bisa melihatnya di situ ya. Salah satu di antaranya kemudian mengungkapkan bahwa Alkitab itu sanggup bertahan sebagai buku yang paling otentik dan akurat di sepanjang zaman. Hal ini itu dibuktikan melalui umur dan jumlah naskah asli yang masih ada. Nah, jadi ada naskah aslinya saudara-saudara ya. Jadi kalau ada yang berkata, oh mana Alkitab sudah dipalsukan dan segala macamnya, berarti hanya satu hal. Mengapa orang-orang seperti itu berkata? Karena mereka kurang literasi, kurang membaca, atau memang malas membaca, saudara ya. Lalu kemudian nubuatan membuktikan bahwa Alkitab adalah benar. Nah, itu dia. Jadi salah satu nubuatan yang paling ajaib adalah nubuatan Daniel tentang ya 70 kali 7 masa ya. Itu terdapat dalam Daniel 9, 24 hingga 27. Ya, itu dijelaskan bahwa nubuatannya merupakan yang menubuatkan bahwa akan ada seorang raja Persia yaitu Kores ya, yang akan memberi perintah sebagai pesan firman Tuhan agar bangsa Yahudi keluar dari perbudakan Babel dan kembali membangun kota Yerusalem dan bait suci yang dihancurkan oleh Raja Babel. Nah, yaitu Raja Nebukadnezar. Lalu lebih lanjut lagi, arkeologi dan Israel purba. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa memperhatikan di layar ya. Jadi ada beberapa ulasan yang sangat menarik di situ mengenai arkeologi, yaitu membuktikan kebenaran Alkitab, keabsahan dan kredibilitas Alkitab itu sendiri. Ya, jadi secara spesifik gambar itu menggambarkan kemenangan Mesir ya dan Raja Rehabeam sekitar tahun 925 sebelum Masehi ya, dan pada waktu itu penampakan di Bait Suci Salomo di Yudea. Inilah peristiwa yang persis dicatat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 2 ya, 14 dan juga 2 Tawarikh pasalnya yang ke-12. Jadi jelas, saudara ya, apa yang kemudian ditemukan oleh para arkeolog ya, yang bergerak di bidang arkeologi, itu senada searah dengan apa yang tercatat baik dan sempurna di dalam Alkitab kita orang Kristen. Itulah yang membuat saya kagum dan sangat-sangat melihat Alkitab ini luar biasa sekali. Karena itulah dalam perspektif iman kita, Alkitab itu benar adanya, ya keabsahannya tidak diragukan lagi,
dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi ya. Rumah Daud dan bait suci Salomo. Itu dia saudara ya. Ilmu arkeologi membuat temuan yang sangat penting pada tahun 1994 ya. Jadi waktu itu mereka menemukan ya inskripsi ya di kota purba Israel yang bernama Dan. Jadi saudara semuanya yang menarik ya. Bahkan juga arkeologi membuktikan perjanjian baru ya. Jadi bukan hanya kita perjanjian lama yang kemudian bisa dibuktikan secara arkeologi, tetapi oleh para arkeolog ini pun ya, dan para arkeolog ini saudara semuanya sesungguhnya bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen ya. Ya bahkan banyak juga para pemikir yang luar biasa, para filosofis, para kritikus yang bukan Kristen, itu mengakui mengenai keabsahan Alkitab, bahkan juga mengenai fakta penyaliban Yesus. Ya, jadi kalau ada orang yang berkata Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan dan segala macamnya, kalau dikaji dari perspektif iman Kristen, tentu itu tidak benar ya. Tentu itu tidak betul, bahkan Alkitab secara jelas menguraikan mengenai fakta penyaliban dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi itu satu kenyataan, satu fakta sejarah yang dalam perspektif iman Kristen dan sudah dibuktikan oleh banyak pihak, oleh banyak pemikir yang luar biasa, itu benar adanya. Jadi sekian saudara-saudara sekalian, mari terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai pengantar saja. Sebenarnya ada banyak hal yang lebih luar biasa yang ditemukan yang pada akhirnya memberikan satu bukti konkret dan akurat mengenai kebenaran Alkitab. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.